Berikutnya, mobil-mobil pejabat berplat nomor khusus yang melanggar aturan di wilayah hukum DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya ditindak tegas. Tidak ada keistimewaan bagi pelanggar lalu lintas sekalipun untuk nomor khusus atau disebut plat nomor dewa. Selengkapnya akan kita bahas bersama Komisioner Kompolnas, Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Puji Hartanto, dan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia Ellen Tangkudung. Selamat malam Bapak dan Ibu. Selamat malam Aiman. Iya. Saya ke Pak Puji dulu, Kompolnas yang juga sempat menjadi Kakor Lantas ya, Kepala Korps Lalu Lintas Polri pada tahun 2012 dan 2014. Saya ingin tanya dulu Pak, terkait dengan kasus yang kemudian belakangan ini mencuat ya, bukan kasus karena memang tidak ada kasusnya, tapi saya ingin tanya faktanya. Anggota DPR menggunakan plat nomor polisi, biasa Pak? Ya, seperti yang sudah sering kita dengar, bahwa kita adalah negara hukum, negara yang sudah mengatur warga negaranya. Itu sudah jelas diatur. Ada yang secara khusus diberikan dan ada yang secara umum itu juga diwajibkan untuk ditaati terhadap peraturan tersebut. Nah, berkaitan dengan surat tanda nomor kendaraan bermotor, ya, kemudian tanda nomor kendaraan bermotor yang notabene ini adalah dinas, ya, atau khusus, ini menjadi satu bagian yang menarik. Kenapa? Kalau yang dinas, ya, sudah jelas, itu adalah dimiliki oleh seluruh kendaraan, ya, yang operasional, apakah itu Polri, apakah itu TNI. Ya, ini sudah jelas menggunakan plat nomor di luar yang biasa. Aktif ya, Pak? Aktif. Oke, baik. Kemudian ada juga surat tanda nomor khusus, ya, yang sifatnya itu ya tidak nomor dinas, yaitu adalah kekhususan. Dan ini dikeluarkan resmi juga oleh Polri. Dan itu ada persyaratan-persyaratan khususnya yang harus diikuti dan kemudian pelaksanaannya juga harus dilaksanakan, tidak seenaknya. Nah ini yang menjadi kemudian akhir-akhir ini ada yang memanfaatkan fasilitas itu. Yang pertama yang kita sering lakukan berkaitan dengan adanya TNKB khusus, ya. Dalam arti TNKB khusus ini mungkin pemirsa sudah tahu, di sana mungkin ada nomor belakangnya, ya, RFP dan sebagainya yang dipilih. RFP singkatan dari rahasia fasilitas, betul ya Pak Puji ya? Ya, tapi seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa itu tidak sama sekali membedakan dengan yang pengguna jalan yang lain. Sama di mata hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kemudian ada nomor STNK dan TNKB dinas yang juga resmi dikeluarkan oleh Polri, ya, seperti di awal sudah saya sampaikan, harus ada satu permohonan dulu dari instansi yang bersangkutan, apakah itu TNI, apakah itu instansi pemerintah yang kemudian itu diajukan kepada Polri. Nah, itu ditandatangani oleh setingkat eselon 1 penggunaannya. Nah, kemudian dari situ itu harus juga berdasarkan bukti-bukti yang cukup, STNK asli, kemudian BPKB-nya juga asli, termasuk cek fisik dari pengendaraan itu. Ya, ini untuk dinas Pak ya. Jadi walaupun sipil misalnya di luar TNI Polri, di luar kan ada juga yang lain misalnya Lemhanas dan lain sebagainya atau yang lain. Di luar semua itu di luar instansi itu boleh menggunakan plat dinas. Saya katakan plat dinas ini Pak ya, bukan plat kita belum masuk dulu ke plat nomor khusus yang RF, belum. Betul, belum itu. Itu saya katakan itu harus melalui prosedur yang kemudian diajukan oleh instansi pemerintah. Dan itu legal Pak? Itu legal dan itu akan ada pertimbangan-pertimbangan khusus dari Polri. Misalnya begini Pak, saya harus jelaskan supaya publik juga paham. Saya misalnya bukan siapa-siapa, saya wartawan, kemudian saya menggunakan plat nomor polisi dan setujui. Boleh itu Pak? Plat dinas ini Pak ya? Boleh. Tadi ada pertimbangan dari Polri bahwa kan bukan instansi, itu pribadi, itu yang tidak boleh. Jadi harus instansi? Ya. Walaupun dia bukan polisi, misalnya dia menggunakan plat dinas polisi? Dan itu diatur dalam Perkap nomor 9 tahun 2019 tentang
tertib STNK dinas dan TNKB dinas. Oke, instansi apa saja yang boleh di luar polisi menggunakan plat dinas polisi misalnya? Gimana? Bapak katakan tadi kan instansi boleh menggunakan plat dinas polisi, bukan pribadi. Contoh instansi apa saja yang boleh menggunakan plat di luar plat dinas polisi misalnya? Saya katakan tadi itu diajukan oleh instansi, ya, TNI maupun instansi pemerintah. Nah, nanti pertimbangannya Polri. Kalau itu menggunakan untuk plat nomor dinas polisi, itu jelas pasti tidak boleh. Nah, itu akan nanti diberikan STNK yang saya katakan tadi. Yang kedua adalah STNK khusus. Nah, itu yang menjadi pertimbangan. Ya, STNK khusus yang RF tadi ya. Nanti kita akan masuk ke sana. Tapi ini soal plat dinas dulu. Jadi harus instansi pemerintah. Ya. Oke, di luar instansi swasta nggak boleh? Tidak boleh. Oke, rekanan nggak boleh? Tidak boleh. Tidak boleh. Dan itu ketika kemudian instansi pemerintah mengajukan, katakanlah mungkin dari DPR ini ya, bisa ketika kemudian disetujui, lalu kemudian menggunakan plat dinas polisi diperbolehkan? Ya. Oke, aturannya memang seperti itu Pak ya? Halo? Pak Puji? Yang tertuang di dalam Perkap nomor 9 2019, itu ya, seperti saya sampaikan, saya ulang lagi, itu adalah bentuknya nanti keluarnya adalah STNK khusus, ya, kemudian mendapatkan juga TNKB khusus, itu tertuang dalam Perkap nomor 9 tahun 2019, yang awalnya itu adalah di Perkap nomor 3 tahun 2012. Oke. Sudah diperbarui ya di Perkap 9 nomor 2019. Terakhir Perkap 2019 dan aturan-aturannya termaktub dalam Perkap tersebut atau peraturan Kapolri. Saya bicara soal Arteria Dahlan misalnya, memang benar menggunakan plat dinas polisi, maka ia punya hak ketika sudah dilakukan prosedur yang Anda katakan tadi, Pak Puji. Iya, betul. Nah, yang kemudian terjadi itu ya, itu sudah disalahgunakan. Yang terdaftar itu adalah katakanlah nomor itu mungkin satu mobil, itu sudah jelas berdasarkan pertimbangan, kemudian dipindahkan ke nomor yang lain, itu sudah salah atau merupakan pelanggaran. Pelanggaran ketika itu dijalankan ya Pak. Kalau parkir, apakah itu kemudian bisa menjadi pelanggaran hukum? Pelanggaran pada saat dia digunakan. Digunakan. Oke. Kita beralih ke RF Pak sekarang Pak. Ini mungkin banyak publik yang tidak mengetahui. RF itu ada kode-kodenya. Mungkin ya karena saya tentu pelajari hal ini terlebih dahulu, tentu ada hal-hal yang memang kita bisa diskusikan. RF misalnya P belakangnya, maka itu dari Dinas Kepolisian. RFD misalnya dari Dinas Angkatan Darat. RFL Dinas Angkatan Laut, RFU Dinas Angkatan Udara, RFS itu instansi-instansi pemerintahan. Tapi ada kodenya juga Pak. Di 4 angka itu harus angka depannya 1, 4 angka ya. Angka depannya 1, 1000 sekian. Benar demikian Pak? Ya, itu adalah yang punya kewenangan karena juga ini merupakan nomor polisi khusus ya. Itu adalah Polri yang punya kewenangan itu untuk mengatur sesuai dengan bagaimana dia menata ya. Saya katakan itu ada RFP, ada RFS, ada RFD ya. Bahkan sekarang berkembang IR dan sebagainya. Tapi intinya kita mau fokus bahwa setiap ya penggunaan nomor polisi yang kemudian itu ada huruf tertentu, ya itu adalah mendapatkan surat STNK khusus dan plat nomor kendaraan khusus. Dan ini semua diatur oleh Polda yang bersangkutan, Polda Metro Jaya dalam hal ini. Berarti kemudian itu ada prioritas, tidak ada. Sama halnya itu dengan penggunaan nomor polisi yang biasa. Tidak ada ganjil genap, itu tetap. Kemudian juga tidak ada lagi yang sering sekarang kita lihat adalah menggunakan rotator, kemudian menggunakan sirip dan turbo segala macam. Itu juga melanggar. Karena publik banyak yang belum tahu juga Pak, banyak RF palsu yang kemudian terdiri dari 3 angka atau 4 angka tapi dimulai dengan angka 2 dan berlaku 5 tahun. Nah ini banyak yang... Saya ke Pak Puji. Pak Puji, saya mengatakan dalam tanda kutip ya, karena memang platnya asli, tapi bukan menunjukkan atau mengindikasikan pejabat yang bersangkutan. Misalnya RFS, RFP dan seterusnya. Tapi angka depannya 4 angka, angka depannya 2 atau 3 angka. Itu adalah plat nomor yang asli, tapi bukan mengindikasikan yang bersangkutan adalah pejabat. Benar demikian, Pak Puji? Ya itu kan mestinya bisa juga diawasi. Ya. Harusnya nggak boleh Pak itu Pak?
dilakukan. Yang jelas kalau itu dia melanggar, tidak sesuai ketentuan, kan polisi sudah tahu bahwa itu tidak sesuai dengan aturan. Itu bisa dilakukan penindakan. Oke, Ya. tapi kan begini Pak, permasalahannya orang kan taunya RFP, RFD, RFU, RFL, RFS itu adalah pejabat dan lain sebagainya ya, terkait dengan instansi pemerintah. Ya. Padahal ada yang bukan, di antara tadi 3 angka atau 4 angka yang diawali dengan angka 2. Apakah Ya, itu kemudian tetap akan dilanjutkan atau itu dalam tanda kutip menyesatkan? Ya, tadi saya katakan bahwa polisi tahu bahwa itu adalah bukan nomor polisi yang sebenarnya yang diatur ya secara khusus. Ya, itu berarti boleh dikatakan notabene palsu, dia harus ditindak. Satu, itu udah biasa kelihatan. Yang kedua, yang mungkin agak rancu biasanya pemakainya, penggunanya, Ya. ya kan? Apakah itu memang pejabat atau mungkin rekanan dan sebagainya. Oke. Inilah yang jadi kemudian keraguan-raguan, kekhawatiran daripada masyarakat. Masyarakat bertanya, benar nggak sih ini pejabat? Kan gitu. Nah, kira-kira itu yang menjadi komentar di masyarakat yang juga saya selaku di anggota Kompolnas sekarang mendapatkan banyak sekali ya komplain terhadap itu. Belum lagi dengan menggunakan apakah itu asli SNK khususnya atau TNKB-nya asli atau khusus atau tidak, tapi sudah menggunakan rotator, menggunakan strobo, ya, sirine dan sebagainya. Ini sangat mengganggu, sangat mengganggu. Dan perlu catatan, kalau saya pada saat kemudian di belakangnya itu saya menggunakan plat nomor dinas polisi dan tidak menggunakan plat dinas polisi atau pribadi, di belakang ada yang menggunakan strobo, kemudian ada sirine, saya halang-halangi. Bukan karena saya polisi. Malah Bapak halang-halangi? Ya, tapi kalau masyarakat juga melihat itu Tapi sekarang... kan Bapak plat nomornya plat nomor RFP mungkin atau plat dinas polisi. Itu tidak boleh, itu tidak Bukan, boleh. Bapak menggunakan itu, artinya orang yang Bapak halangi juga akan berpikir 2 kali. Tapi kalau Bapak menggunakan plat sipil yang tidak mengandung plat nomor dewa tadi, apakah Bapak juga melakukan hal yang sama? Ya, jadi begini. Jadi peruntukan untuk sirine, strobo, ya katakanlah itu lampu strobo, ya kemudian sirine itu kan ada peruntukannya, ya untuk kendaraan yang sifatnya itu dinas, ya oleh Polri, ya kemudian kendaraan ambulan, kemudian pemadam kebakaran, kendaraan untuk pemeliharaan itu ada aturan semua, warna kuning, warna merah, warna biru diatur semua. Nah, bagi kendaraan yang menggunakan STNK khusus atau TNK khusus, saya katakan, itu sama sekali tidak boleh. Tidak ada aturannya plat nomor hitam itu menggunakan sirine. Walaupun RF ya Pak? Walaupun RF. Makanya saya katakan tadi. Dan sekarang saya menghimbau, ya, apabila itu ada bunyi-bunyi hal itu dan dia tidak menggunakan plat nomor dinas, bisa masyarakat untuk ikut menghalangi, bukan memberikan jalan. Saya bahwa nanti jadi gesekan Pak. Tapi gimana? Adakah kemudian yang bisa dilakukan Pak ketika itu ditemukan di lapangan? Terakhir Pak, mungkin ke Pak. Ya, edukasinya berarti kita sekarang sudah tahu masyarakat bahwa itu tidak sesuai ketentuan. Ya kita coba menghambat, bukan memberikan sesuatu. Ada ketakutan. Katakanlah misalnya bisa difoto atau divideokan, kirim ke Kompolnas. Nah, kedua itu alternatif kedua. Pak nanti tahu-tahu itu memang betul polisi mau itu TNI, tidak ada masalah. Dia kan tahu aturan, berarti dia tidak akan juga berani mengotot gitu. Nah, yang kedua caranya tadi betul, saya setuju. Difoto, kirimkan ke Dirlantas atau Polri yang kira-kira. Oke. Ada Twitter dan lain sebagainya bisa dikirimkan karena sudah terbuka ya, TMC Polda Metro Jaya untuk Polda Metro Jaya misalnya atau di Polda yang lain. Ya, catatan bagi saya ini adalah hal yang positif, yang bagus yang kita temui dan harapan ke depan itu tidak ada lagi. Sehingga polisi jangan gamang, jangan takut untuk menindak hal itu. Nah, masyarakat saya ajak juga, mari kita sama-sama membantu ya menertibkan hal itu. Jangan justru malah dia tahu tapi melanggar. Oke. Itu aja. Petugas tegas, masyarakat tahu hukum. Terakhir, Bu Ellen, apa yang bisa disampaikan dari sini? Ya, kalau saya juga sahabat, tapi saya nggak berani kalau menghalang-halangi. Saya masyarakat sipil biasa, tapi saya tidak kasih jalan. Itu saja. Gimana, kalau Bu? ambulan, saya minta langsung ke pinggir kita. Ya, langsung beri jalan. Tapi kalau itu, saya nggak kasih jalan. Maksudnya tidak dihalangi, tapi tidak juga memberi jalan gitu. Ya. Dan memang ini paling menyebalkan. Ya. Kalau ada strobo, ada sirene, dan ternyata ketika saya tengok ke belakang, dan itu bukan ambulans. Betul. Kecuali petugas yang membuka jalan, Bu, ya, resmi ya, petugas misalnya polisi atau kalau polisi ada militer. ada pengawalnya kan ada mobilnya, ada motornya yang jelas. Ya.
gitu. Kalau ini Ada kadang pengawalnya. sendirian, dia menggunakan plat RF, lalu kemudian minta jalan dan sebagainya. Iya, itu juga mesti disosialisasikan ke masyarakat deh. Saya setuju sekali. Oke. Dan saya salut untuk hari ini, di mana tadi ada berita bahwa ada banyak ratusan yang ditilang. Nah, itu harus berani dan jangan sekali-sekali gitu. Harus terus-menerus. Masyarakat juga bisa berperan dengan memberikan informasi, Ya. beberapa foto dan sebagainya gitu. Itu mestinya. Tapi kalau foto kan belakangan datangnya. Masalahnya menyebalkannya di jalannya itu. Iya, Jadi, baik. Meskipun sekarang sudah apa- banyak teknologi, ada spion atau mobil yang kemudian sudah terekam kamera di situ dan itu kemudian bisa digunakan. Baik, iya. Oke. Jadi penegakan hukum itu harus terus-menerus. Iya. Saya mendukung itu. Baik. Terima kasih Bu Ellen Tangkudung dari Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia dan juga Inspektur Jenderal sama-sama. Polisi Puji Hartanto, Kepala Korlantas Polri 2012-2014 yang kini kemudian menjabat sebagai Komisioner Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas. Terima kasih Pak Puji, terima kasih Bu Ellen. Sehat selalu, selamat malam. Selalu selamat malam.